Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang, antara lain Prajit Egy Fauzan, Arsy Faza Alami, Hansen yaitu saya sendiri, Meli Mulyaningsi, Gita Adela, dan Tata Apriani. Kali ini kami ingin menjelaskan hasil prarancangan pabrik biodiesel yang telah kami rancang. Baik, langsung saja ke latar belakang. Minyak bumi apabila dieksploitasi terus-menerus tanpa adanya pembaharuan atau renewable, maka cadangan minyak bumi akan habis pada masa yang akan datang. Menurut sumber dari BP Migas, cadangan gas bumi di Indonesia saat ini sebesar 107 triliun standar kaki kubik dan diperkirakan akan habis hingga 40 tahun ke depan. Sehingga diperlukan adanya energi alternatif untuk mengatasi masalah kelangkaan BBM dan menghadapi masalah menipisnya bahan bakar fosil. Sehingga digunakan biodiesel sebagai sumber energi alternatif untuk menghadapi kelangkaan energi fosil pada masa mendatang. Kenapa digunakan biodiesel? Dikarenakan biodiesel memiliki sifat renewable atau dapat diperbaharui, dapat terurai atau biodegradable, dan memiliki sifat pelumas terhadap piston mesin karena termasuk kelompok minyak yang tidak mengering. Adapun alasan lain penggunaan biodiesel adalah dikarenakan biodiesel bersifat ramah lingkungan karena menghasilkan emisi gas buang yang jauh lebih baik dibandingkan diesel atau solar. Untuk ketersediaan bahan baku produksi biodiesel dapat dilihat dari data produksi dan ekspor minyak sawit Indonesia, di mana pada data ini diketahui bahwa produksi CPO dari tahun 2015 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2015 sebesar 32.500 ribu ton, serta pada tahun 2019 sebesar 47.180 ribu ton. Untuk manfaat produknya, produk utama yaitu biodiesel berfungsi sebagai bahan bakar alternatif pengganti minyak bumi khusus untuk mesin diesel otomotif dan industri, dan menanggulangi pencemaran lingkungan akibat pembakaran bahan bakar fosil. Untuk produk samping yaitu gliserol digunakan dalam medis dan persiapan farmasi, serta untuk perawatan pribadi yang digunakan dalam pasta gigi, obat kumur, produk perawatan kulit, krim cukur rambut, serta sabun. Dalam makanan dan minuman sebagai bahan pelarut dan bahan pemanis, mengawetkan makanan, serta pewarna makanan. Berikut ini adalah data perkembangan konsumsi domestik sawit dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Nah, dapat dilihat pada tahun 2015 konsumsi domestik sawit sebesar 8.309 ton dengan kebutuhan produk masing-masing berupa biodiesel 754 ton, oleochemicals 544 ton, dan makanan 6.971 ton. Kemudian pada tahun 2016 konsumsi domestik sawit meningkat sebesar 12.648 ton dengan kebutuhan produk berupa biodiesel 4.969 ton, oleochemical 598 ton, dan makanan sebesar 7.181 ton. Nah, lanjut pada tahun 2017 konsumsi domestik sawit sedikit mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 11.056 ton dengan kebutuhan produk biodiesel sebesar 2.219 ton, oleochemical 688 ton, dan makanan sebesar 8.149 ton. Kemudian di tahun 2018 konsumsi domestik sawit kembali meningkat sebesar 13.491 ton dengan kebutuhan produk berupa biodiesel 3.824 ton, oleochemical 963 ton, dan makanan sebesar 8.704 ton. Dan di tahun 2019 konsumsi domestik sawit mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 16.720 ton dengan kebutuhan produk berupa biodiesel sebesar 5.814 ton, oleochemical 1.056 ton, dan makanan sebesar 9.860 ton. Dan dapat dilihat dari data tersebut, kebutuhan produk setiap tahun terus meningkat. Pemilihan lokasi. Rencana pendirian pabrik biodiesel ini berlokasi di daerah kawasan industri Tayan, Sanggau Kapuas, Kalimantan Barat.
Bahan baku pembuatan biodiesel adalah CPO yang diperoleh dari PTPN 13 Kebun Rimba Belian dan PTPN 13 Kebun Gunung Meliau di Meliau, Kabupaten Sanggau. Sedangkan metanol berasal dari PT Kaltim Metanol Indonesia di Bontang, Kalimantan Timur. Pemilihan dan uraian proses. Proses esterifikasi adalah reaksi antara minyak dan lemak dengan alkohol untuk menghasilkan ester. Alkohol yang digunakan yaitu metanol dan etanol, karena pada umumnya alkohol dengan atom C lebih sedikit memiliki kereaktifan yang lebih tinggi daripada atom dengan atom C lebih banyak. Katalis NaOH dan KOH. Proses esterifikasi berkatalis basa umum digunakan pada proses produksi biodiesel secara komersial. Metode ini dapat mencapai konversi 99,5% dengan waktu reaksi 32-60 menit pada suhu 70 derajat Celcius dan tekanan atmosfer bila digunakan katalis basa kuat seperti NaOH dan KOH. Proses transesterifikasi dengan katalis alkali seperti NaOH dan KOH memberikan keuntungan tambahan, yaitu prosesnya dapat dioperasikan pada kondisi temperatur rendah. Proses yang akan dipilih pada tugas prarancangan pabrik biodiesel ini adalah proses transesterifikasi minyak sawit, karena proses ini berlangsung pada tekanan atmosferik dan temperatur yang lebih rendah dari proses esterifikasi. Selain itu, bahan baku yang digunakan adalah minyak sawit, sehingga proses transesterifikasi lebih sesuai. Di sini kami memilih katalis NaOH, karena beberapa referensi yang kami dapatkan kebanyakan menggunakan katalis NaOH. Pemisahan biodiesel dan gliserol. Untuk mempermudah pemurnian produk, biodiesel dan gliserol dipisahkan dengan dekanter berdasarkan kelarutannya. Pada lapisan biodiesel akan terlarut 1% berat gliserol, 5% berat air, dan 4% berat metanol. Sementara pada lapisan gliserol akan terlarut 99,5% katalis NaOH. Biodiesel tidak larut dalam gliserol. Kemudian dilakukan pemurnian lebih lanjut untuk masing-masing aliran produk. Pemurnian biodiesel. Pemisahan produk biodiesel dari sisa air dan metanol dilakukan dengan menggunakan evaporator hingga diperoleh biodiesel dengan pemurnian 96,73%. Limbah cair dari industri biodiesel ini merupakan sumber atau bahan baku untuk produksi biogas melalui perombakan bahan organik secara anaerob. Maka akan dihasilkan biogas yang menjadi salah satu bahan bakar alternatif selain minyak bumi atau gas bumi. Biasanya pada pabrik kelapa sawit terdapat teknik pengolahan limbah cair yang disebut dengan ponding system yang terdiri dari kolam pengumpulan atau fed pit, dioiling ponds, kolam pengasaman, kolam anaerobik primer, kolam anaerobik sekunder, dan kolam pengendapan. Kolam pengumpulan atau fed pit merupakan kolam yang berfungsi untuk menampung cairan-cairan yang masih mengandung minyak. Kemudian dilanjutkan ke unit dioiling ponds untuk diambil kembali minyaknya dan diturunkan suhunya melalui menara atau bak pendingin. Kemudian dilanjutkan pada kolam pengasaman yang menggunakan mikroba untuk menetralkan keasaman cairan limbah. Proses selanjutnya terjadi pada kolam anaerobik primer dan sekunder yang bertujuan untuk merombak BOD dan biodegradasi bahan organik menjadi asam dan basa. Terakhir, dilanjutkan pada kolam pengendapan yang bertujuan untuk mengendapkan lumpur-lumpur yang terdapat pada limbah cair. Selain itu, limbah cair ini baru bisa dibuang ke lingkungan. Limbah cair terolah ini sangat baik untuk diaplikasikan ke tanah atau kebun. Dengan penambahan unsur hara, makro, dan mikro, maka akan menjadi pupuk cair yang mempunyai nilai ekonomi. Limbah cair terolah ini juga dapat menghasilkan kompos yang berkualitas dengan penggabungan pengolahan sampah organik dan limbah cair terolah ini. Dengan memanfaatkan sisa olahan atau limbah produksi tersebut bagi keperluan kebun dan kepentingan lingkungan, maka akan mendorong inovasi dan transformasi dalam pengolahan CPO agar ramah lingkungan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.